Pemirsa, rencana mega proyek Giant Seawall di Teluk Jakarta akan memasuki babak baru. Proyek tanggul raksasa ini akhirnya dimulai memasuki tahap pertama groundbreaking pada 9 Oktober pekan ini. Setelah menghadapi sejumlah persoalan mulai dari pendanaan hingga masalah lahan, rencana pembangunan tanggul raksasa Teluk Jakarta mulai menampakkan titik terang. Oke, terima kasih. Pasalnya ini merupakan proyek multi-years atau menggunakan anggaran tahun jamak dengan proses penganggaran untuk jangka panjang. Sebagai bagian dari proyek pengembangan ekonomi terpadu pesisir ibu kota negara, di samping mengantisipasi banjir akibat penurunan permukaan tanah Jakarta termasuk cadangan air baku di ibu kota. Menko Perekonomian Khairul Tanjung mengatakan pembangunan bendungan tahap pertama akan dilakukan mulai dari perbatasan DKI Jakarta dan Jawa Barat hingga DKI Jakarta dan Banten sepanjang 33 km. Namun sepanjang 8 km diantaranya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah. Dinding penahan air ini ditargetkan selesai dalam waktu 3 tahun mendatang. Bahwa rapat ini menyepakati bahwa bendungan 33 km ini atau dinding penahan air sepanjang 33 km ini harus bisa diselesaikan dalam 3 tahun. Sementara Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan yang wilayahnya masuk dalam area pembangunan tanggul raksasa mengatakan proyek ini akan dibangun mulai dari Jakarta dan kemudian dikembangkan hingga wilayah Bekasi, Banten, dan Tangerang. Jadi itu kira-kira kalau iya jadi nanti daerahnya di Jakarta, sebagian ke Bekasi, kecil. Mungkin Jawa Barat saya diundang gara-gara ada yang pas ke Bekasinya dan kawasan Bantennya juga ada, Tangerang. Pada tahap pertama pembangunan tanggul akan menggunakan dana kas negara sebesar 3,2 triliun rupiah, yakni dari pemerintah DKI dan pemerintah pusat, masing-masing sebesar 50%. Sedangkan sisanya diperoleh lewat pendanaan developer swasta. Selain pembangunan tanggul, proyek ini juga menggarap reklamasi pulau. Rencananya akan ada 17 pulau buatan di Teluk Jakarta, sehingga akan memperluas pengembangan daerah baru secara terpadu di sekitarnya. Anggi Natalia, Monte Carlo, Berita 1, Jakarta. Pembangunan Giant Seawall diharapkan mampu mengatasi banjir rob yang kerap terjadi di Jakarta. Selain itu, Giant Seawall juga diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Untuk membahasnya telah hadir di studio Asisten Deputi Infrastruktur Sumber Daya Air Kemenko Perekonomian Robert Sianipar dan juga pengamat tata kota Nirwono Yoga. Selamat siang Mas Yoga, selamat siang Pak Robert. Selamat siang. Terima kasih sudah bergabung sama kami. Saya langsung pertama ke Pak Robert dulu. Pak Robert, mungkin bisa dijelaskan saat ini dalam waktu dekat kan akan ada groundbreaking ya Pak Robert ya. Mungkin bisa diceritakan ini pembangunannya sudah tahap mana nih meskipun besok. Ya, terima kasih. Pada saat ini kita baru menyelesaikan master plan dari program yang kita sebut National Capital Integrated Coastal Development atau pembangunan terpadu pesisir ibu kota. Dan pada saat yang sama dengan selesainya master plan ini, karena kita tidak bisa menunda lagi pengamanan terhadap ibu kota negara, akan dimulai implementasi tahap A, yaitu perkuatan dari existing tanggul di pantai, garis pantai DKI Jakarta sepanjang 32 sampai 33 km. Dan ini yang akan di groundbreaking besok. Dan itu fungsi utamanya apakah hanya untuk mengatasi banjir ataukah ada fungsi-fungsi lain, Pak? Pada saat ini untuk tahap pertama memang khusus untuk mengatasi banjir, ancaman banjir rob dari laut, paling tidak kita bisa aman sampai tahun 2030. Tapi karena land subsidence masih berjalan terus dengan kecepatan yang sangat mengkhawatirkan, rata-rata 7,5 cm per tahun di sebelah utara Jakarta. Nah, kita harus mulai juga pembangunan tahap 2 yang untuk mengantisipasi itu. Oke. Dan kemudian ini nanti akhirnya proyeknya investasinya dari mana saja Pak yang masuk pembiayaannya ini? Utamanya public safety adalah tanggung jawab pemerintah. Tapi uniknya proyek ini karena kita multifungsi, jadi tanggul yang akan kita bangun itu juga nanti dapat digunakan sebagai proteksi untuk reklamasi yang dapat dilakukan oleh swasta. Mudah-mudahan kita harapkan juga nanti pembebanannya bisa juga mengikut sertakan investasi dari swasta. Artinya meminimalisir juga penggunaan APBN untuk konstruksi ini. Saya ke Mas Yoga. Mas Yoga, menurut Anda apakah memang sudah
se-urgent itukah kita kira membangun giant seawall? Ini kan besar sekali proyek yang dilaksanakan saat ini. Ya, giant seawall sebenarnya merupakan 6 proyek besar Pemprov DKI yang ada di dalam Rencana Tata Ruang DKI Jakarta 2030 ya, yang sudah diperkuat dalam Perda Nomor 1 tahun 2012 dan kemudian diperkuat dalam Rencana Detail Tata Ruang. Tetapi sebenarnya untuk pelaksanaan seperti yang disebut nama giant seawall tadi sekarang menjadi NCIJD ini, ada beberapa persyaratan. Ada 4 sebenarnya alasan utama pembangunan giant seawall tadi itu. Yang pertama adalah ini sebenarnya merupakan bagian dari upaya penanggulangan bencana hidrometeorologi, termasuk tentunya banjir dan rob sebenarnya. Kemudian juga ini sebenarnya upaya untuk memperbaiki kerusakan ekosistem. Dari 32 km ini sebenarnya hanya tersisa sekitar tidak lebih dari 3 km ekosistem hutan mangrove yang tersisa di pantai utara. Nah, kemudian yang ketiga, salah satu upaya pembuatan ini kan pemenuhan kebutuhan air baku bersih untuk warga. Nah, dari itu ada pertanyaan sebenarnya, ada beberapa persoalan, paling tidak ada 2, mengapa giant seawall tadi perlu atau tidak ini. Karena ada 2, pertama adalah bagaimana pengendalian dan pengolahan sampah limbah, cair maupun padat yang selama ini mengairi 13 sungai di Jakarta. Karena tanggul ini nanti akan menghadang 13 muara sungai tadi, sementara masalah sampah limbah padat cair ini dari hulu sampai hilir sampai dengan sekarang belum dapat dilakukan sebenarnya. Kalau kita bicara masalah utama banjir kan sampah yang begitu banyak. Nah, ini belum tuntas. Kalau seandainya ditanggul, bagaimana solusinya? Ini yang sampai sekarang saya belum melihat jawabannya. Kemudian yang kedua yaitu penanggulangan sedimentasi 13 sungai. Dari per tahun ini ya, 87 ton per hektar per tahun itu dari 13 sungai yang selama ini bermuara ke sungai di pantai utara. Sementara idealnya kita tuh hanya toleransinya hanya 20 ton per hektar per tahun. Nah, ini saja sampai dengan sekarang belum ada solusinya. Jadi kalau itu tanggulnya dipaksakan dalam waktu taruhlah 3 tahun tadi, maka bukannya kita bisa menghalang banjir rob baru, tetapi kita akan menghadirkan bencana baru tadi. Akan menjadi tempat sampah raksasa karena sampah limbah dan sedimentasi tadi belum bisa diselesaikan. Dan bahkan mungkin berkontribusi untuk muncul banjir yang lain. Pasti, begitu ya? Baik, pasti, ya. Saya langsung ke Pak Robert. Pak Robert mungkin Anda bisa menjawab kira-kira kekhawatiran dari Mas Yoga tadi. Ya, memang apa yang dikatakan Mas Yoga sangat relevan dan memang dalam waktu 3 tahun ini yang kita akan perkuat hanya existing, tanggul existing. Yang jadi belum sampai ke membangun tanggul di laut ya. Jadi apa yang disampaikan untuk menampung air baku atau ini masih belum kita ini kan paling tidak untuk mengamankan dari ancaman banjir pada saat ini juga beberapa sungai kita sudah kemasukan air laut cukup panjang, cukup jauh. Nah, yang kedua memang apa yang disampaikan benar. Pada saat ini kita master plan NCICD baru mencoba menjawab tantangan seperti apa sih nanti rencana ke depan di Jakarta Utara ini. Tapi yang tidak kalah pentingnya juga adalah untuk menjawab tantangan non-struktur yang apa disampaikan tadi, pembersihan 13 sungai yang melewati kota Jakarta. Dan itu harus dimulai Pak, nanti dalam jangka waktu dekat ini harus dimulai dan itu perlu dibuatkan ininya sendiri, terlepas dari apa yang master plan yang ada sekarang, dan itu perlu di-lead oleh pimpinan-pimpinan daerah, khususnya mungkin nanti dari Provinsi Jawa Barat, ya Pak Gubernur Jawa Barat. Jadi diharapkan nanti penghijauan daerah tangkapan air, kemudian juga pembersihan sungai, itu bisa akan mengurangi tadi yang disampaikan sedimentasi yang cukup tinggi pada saat ini. Di lain pihak juga yang tidak kalah pentingnya harus segera dimulai oleh pemerintah provinsi adalah untuk sewage system, untuk pengolahan air limbah. Jakarta belum punya itu. Pada saat ini kondisi Jakarta sangat memprihatinkan sebagai ibu kota negara, termasuk negara besar di dunia, karena baru sekitar 3% Pak. Padahal kota-kota lain seperti Singapura, Tokyo, katakanlah Kuala Lumpur sudah di atas 90%. Jadi air-air limbah itu masih banyak dibuang langsung ke badan air atau ke sungai. Dan ini menyebabkan polusi di badan sungai itu. Dan ini harus kita juga bereskan agar kalau nanti yang disampaikan mau mendapat tampungan air bersih itu bisa dapat tercapai di sini. Baik, Pak Robert dan juga Mas Yoga, kita lanjutkan dulu kita di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Jurnal Siang.